Ya sebenarnya kalau itu yang terjadi, yang kita khawatirkan justru ini pemain di pasar modal, Bu Alin. Jadi artinya ada porsi yang selama ini ikut bermain yang membuat pasar ini menjadi atraktif gitu ya. Volume marketnya transaksinya besar, itu akan berkurang. Tentunya ini akan berdampak terhadap harga-harga dari market gitu ya, ekuitas di pasar saham. Saya sih sementara ini tidak melihat itu akan berdampak besar terhadap dana pensiun, karena selama ini memang alokasi dana pensiun di saham itu tidak besar. Sebagian besar itu kalau kita perhatikan itu adalah di SPN, kemudian di obligasi dan di deposito. Dan dengan komposisi seperti itu, maka gejolak yang terjadi di pasar saham mungkin akan sedikit berpengaruh, terutama bagi dana pensiun yang jumlah sahamnya besar. Dan itu bukan majority dari dana pensiun. Sebagian besar dana pensiun kita memiliki saham itu nggak terlalu besar. Nah, akibat dari BPJS ini mengurangi investasi di pasar saham, tentunya ini akan mempengaruhi lebih kepada hasil yang diperoleh oleh dana pensiun nanti di instrumen saham mereka. Begitu. Oke, jadi memang bukan berarti ini adalah melihat berbagai faktor risiko, ini adalah momentum rebalancing, bukan seperti itu juga berarti ya Pak Suheri? Sebenarnya kalau saya perhatikan selama ini, selalu saya katakan ini pasar saham ini kan menarik sebenarnya. Untuk long term itu hasilnya besar. Tapi memang kehati-hatian dana pensiun karena risikonya juga besar, belum lagi tuntutan dari pendirinya harus memberikan hasil yang besar, akhirnya mereka agak sedikit hati-hati untuk masuk ke saham. Itu sebetulnya yang mempengaruhinya, Bu Alim. Jadi ada beberapa dana pensiun saya perhatikan, mereka memang mengambil opportunity ini. Jadi ada sebagian yang mereka shifting ke saham, tapi tidak semua melakukan itu karena mereka tahu bahwa ini volatilitasnya. Jadi pengaruh hasil jangka pendek itu masih sangat menghantui sebenarnya. Karena dana pensiun kan sebetulnya industri investasi jangka panjang. Tapi bagaimana pendiri melihat kepada dana pensiun ini kadang-kadang membuat pengurusnya itu agak kagok gitu, ya. Karena kalau misalkan dia masuk ke saham saat ini kemudian terjadi penurunan nilai, itu pada akhir periode nanti akhir tahun hasilnya kan nggak bagus gitu kan, bisa-bisa saja nanti mereka dimarahi. Padahal kalau mereka bertahan di saham ini untuk jangka panjang, hasilnya bisa lebih bagus daripada instrumen yang lain. Tapi opportunity ini jadi agak sedikit terabaikan karena kekhawatiran hasil yang akan dicapai pada akhir tahun tadi gitu. Nah, makanya tidak serta merta ya, selain memang tipikalnya dana pensiun setiap ada perubahan itu tidak serta merta mereka mengubah karena alokasi yang sudah ditetapkan sebelumnya. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, jangan lupa klik link di deskripsi. Install juga aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store, dan please subscribe ya guys.